Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat hari Senin. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menyambut minggu yang baru. Anak-anak, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah memberikan kami hari yang baru. Di minggu yang baru ini, di hari Senin ini, kami mau menyerahkan minggu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap anak-anak dalam sekolahnya, dalam lingkungan keluarga, dan Tuhan juga yang akan memimpin kami, menolong kami melewati sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, kita buka dari 1 Petrus 4 ayat 12-19. Menderita sebagai Kristen. Kita baca ayat 12 ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Nah, anak-anak, dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, katanya dalam hidup ini kita kadang-kadang mengalami cobaan atau penderitaan. Nah, mengapa Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan atau penderitaan ya? Mungkin kita mengalami yang namanya sakit penyakit atau mengalami musibah, atau keluarga kita mengalami misalnya papa dan mama usahanya mengalami kemunduran ya. Itu semuanya adalah untuk memperkuat iman kita supaya kita lebih dekat dengan Tuhan ya. Nah, kita juga diingatkan bagaimana kalau kita dianiaya, kalau kita menderita karena Kristus, kita harus bersukacita ya, karena katanya kita akan mendapatkan penghargaan di surga, kita akan mendapatkan kemenangan ya. Nah, Tuhan mengatakan kepada kita kalau hidup kita ini sebagai suatu perlombaan ya, anak-anak. Mungkin kalian pernah ikut lomba ya, lomba lari. Nah, bagaimana dalam perlombaan ini ya, kita harus mau bisa berusaha menjadi seorang pelari yang baik, dan kita mau berusaha untuk finish dengan semua kemampuan yang kita miliki ya. Kadang-kadang dalam perjalanan kita mungkin jatuh, kita mungkin mempunyai godaan-godaan, beban-beban yang membuat kita mungkin tidak bisa lari cepat ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan negatif kita, godaan ini harus kita bisa singkirkan ya, supaya kita boleh finish di hadapan Tuhan dengan segala yang kita miliki dengan baik ya. Anak-anak, kita buka lagi dari Ibrani 12 ayat 1-2. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ya, ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, dari ayat ini dikatakan kalau kita mau berlomba dengan tekun ya. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan
membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, anak-anak, kita mau melakukan hidup kita dengan sebaik-baiknya, ya, sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kita mau bertekun, ya, dengan cara berdoa, anak-anak, dengan cara membaca firman Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita malas untuk berdoa. Kadang-kadang kita lupa, kita ngantuk buat baca Alkitab. Tapi kita mau bertekun dalam Tuhan, ya. Kita buka lagi dari Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Anak-anak, mungkin kalian tinggal dalam suatu lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, ya. Kadang-kadang mungkin kita terseret atau kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kita mau berpegangan terhadap firman Tuhan, ya. Misalnya nih, kalau misalnya kalian diajakin teman untuk nyontek, ya, atau untuk melakukan sesuatu yang tidak baik kepada teman kalian. Nah, apa yang kalian lakukan? Sebagai anak Tuhan, kalian harus tahu, ya, mana perintah Allah yang baik dan mana yang tidak boleh dilakukan, ya. Dan kalian harus berani untuk menolak, ya, kalau ada teman kalian yang mengajak untuk berbuat tidak baik. Nah, mungkin kalian akan disingkirkan, mungkin kalian akan dikucilkan, ya, mungkin kalian jadi nggak punya teman, ya. Tapi anak-anak, kita mau memiliki prinsip hidup yang baik, ya, di hadapan Tuhan. Bagaimana kita tidak mau ikut-ikutan, ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa berdoa, ya, kita bisa mendoakan mereka supaya teman-teman kita juga bisa melihat kesaksian hidup kita yang baik, ya, seperti apa yang kita baca tadi dari kitab Matius, ya. Kalian jangan pernah merasa kalau wah, ikut Tuhan itu ternyata banyak sekali salib yang harus dipikul, ya. Kita banyak mengalami cobaan, kita banyak mengalami penderitaan. Sepertinya sulit sekali, ya, tapi kita mau ingat bahwa cobaan itu, penderitaan itu untuk memperkuat iman kita, ya. Dan segala yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan penghargaan untuk kita nanti di surga. Dan kita akan menerima mahkota kemuliaan. Terima kasih. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan yang sudah mengingatkan kami. Tuhan yang sudah terus berjalan bersama kami di saat kami mungkin jatuh, mungkin kami terseok-seok dalam berjalan mengikuti Tuhan. Ajar kami dimanapun kami berada supaya kami boleh memberikan sikap hidup yang baik kepada orang-orang di sekitar kami. Dan orang-orang di sekitar kami, teman-teman kami boleh melihat bagaimana Kristus ada di dalam kami. Dan kami boleh menyaksikan kehidupan yang baik dan mereka juga boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang membungkus anak-anak dan semua yang menyaksikan Impact Kids ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Impact Kids.